Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, saya harap keluarga semua dalam keadaan baik. Saudara cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan mau merenungkan juga firman Tuhan. Hari ini kita membicarakan seorang pahlawan perempuan, tapi di dalam Alkitab mengatakan dia seorang nabiyah, namanya Deborah. Ya, mengapa dia seorang pahlawan? Karena pahlawan itu dia berani dan rela mengorbankan diri. Ya, kalau orang berani maju di perang itu pasti dia berani dan resikonya memang mengorbankan diri, karena kemungkinan di dalam peperangan itu bisa kena musuh, mungkin kena panah, mungkin kena pedang, mungkin keretanya jatuh ya. Dan di sini ceritanya pada waktu itu orang-orang Israel dijajah oleh Yabin ya. Ini rajanya namanya Yabin, lalu panglima perangnya bernama Sisera. Sisera ini saudara banyak keretanya. Jadi kereta besi itu ya. Jadi dikatakan Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, orang Israel kalau sudah ditindas, mereka berseru-seru lagi kepada Tuhan ya. Kalau setelah aman, mereka biasanya itu lupa akan Tuhan dan mulai nyeleweng. Tapi setelah mereka ditindas, mereka datang lagi kepada Tuhan berseru. Maka pada waktu itu Deborah ini seorang hakim. Jadi orang-orang itu datang kepada dia, minta nasihat, minta keadilan gitu ya. Dia duduknya di bawah pohon korma ya. Dikatakan bahwa dia itu istrinya Lapidot, nama suaminya Lapidot ya. Nah, pada waktu itu dia memberitahu Barak, dipanggil Barak ya, karena dia panglima perang, diberitahu suruh dia menyerang, melawan Yabin. Nanti Tuhan akan menyertai. Tapi Barak ini tidak mau. Dia bilang, kalau kamu mau maju baru saya mau. Kalau Deborah mau menemani dia maju berperang, baru dia mau berperang ya. Lalu Deborah bilang, oh ya baiklah, okelah, saya maju bersama kamu. Tapi nanti rupanya kamu tidak mendapat penghormatan untuk membunuh Sisera. Nanti ada seorang perempuan yang akan membunuh Sisera, dia bilang begitu ya. Tapi di Barak, ya nggak apa-apa, yang penting dia maju berperang bersama Deborah. Wah, rupanya Deborah ini gagah ya, dan dia bisa naik kuda berperang gitu ya. Ini seperti di film-film yang perang-perang di antara satu negara dengan negara lain. Ini jagoannya ada yang perempuan, ya namanya Deborah. Nah, setelah mereka maju, memang Tuhan mau menyerahkan mereka, menyerahkan ini ya, Raja Yabin, si Sisera ini. Walaupun dia banyak kereta besinya, banyak pasukannya, tetapi pada waktu Barak membawa 10.000 tentara Israel dapat mengalahkan dia. Nah, jadi tapi pada waktu itu tentara-tentara sudah banyak yang berjatuhan, meninggal. Siseranya turun dari kudanya, dia jalan, lari. Dia melihat ada satu kemah, yang punya kemah itu orang namanya Yael ya. Yael ini masih istrinya Heber. Heber itu iparnya Musa katanya ya, Heber. Nah, pada waktu itu ini Sisera jalan, lihat ada kemahnya, lalu dia masuk ke kemah itu. Dia minta Yael, malah dia bilang, jangan bilang-bilang saya ada di sini ya, kamu jaga di depan kemah. Tapi
Yael tahu siapa dia itu, ya. Dia bilang, oh ya silakan masuk. Ya ini Sisera itu begitu lelahnya masuk ke dalam kemah itu, ada tempat tidur, dia tidur lelap pules saking capeknya dari perang. Nah Yael kan dia orang Israel ya, lalu dia itu mengambil patok dan membunuh Sisera. Katanya ditusuk dari pelipisnya ya sampai ke tanah. Waduh, serem ya, menakutkan sekali. Tetapi ini Yael yang memenangkan, dia yang membunuh Sisera. Kalau panglima itu sudah terbunuh, ya lalu mereka itu sudah dinyatakan kalah ya. Lalu bertemulah dengan Barak dan Yael memberitahu bahwa Sisera sudah dibunuh ya. Jadi pada waktu itu mereka jadi bangsa Israel yang menang. Akhirnya Deborah senang sekali. Di Fatsal 5 di Hakim-Hakim ada nyanyian Deborah ya, sepanjang satu Fatsal. Nanti kita bacakan bagaimana dia menyanyi ya besok. Nah selama itu dipimpin di bawah Hakim Deborah bersama dengan Barak, maka ada kedamaian. Tenanglah bangsa Israel, dikatakan di sini, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ini di ayat 31 ya, setelah Deborah menyanyi dicatat bahwa mereka tenang, damai. Nah saudara-saudara, lelaki atau perempuan, kalau Tuhan memilih, Tuhan beri keberanian, saudara-saudara, mari kita melakukan sesuatu langkah yang berani untuk supaya ada kedamaian. Ya, kita berani bersaksi, kita berani menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain dengan tujuan supaya ada ketenangan, ada damai. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu menunjukkan ada juga nabiyah, nabi perempuan, ada juga panglima perempuan, panglima perang perempuan. Ya Tuhan, supaya baik laki-laki maupun perempuan, supaya kami memiliki keberanian dari Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan yang melakukan semua di depan kami. Biarlah kami menjadi seorang yang berani untuk bersaksi, karena Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon penyertaan Tuhan kepada semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, agar Tuhan beri damai sejahtera di dalam kehidupan mereka secara tubuh dan pikiran, mental, supaya ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.